anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat kebenaran. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermakmurlah baginya, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui pengorbanan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam menyanyikan nama-Mu yang kudus dengan puji-pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan bait ke-10 Kitab Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat 38 sampai ayat 39. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan menyesatkan hati kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah
berilah kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan yang kekal selama-lamanya, dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan usaha kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan kebenaran di hadapan. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 dari ayat 14 sampai ayat ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tetapi aku akan menundukkan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah bagian ini dan ajarkanlah kepada orang-orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang janjikan dengan sumpah pada keturunan mereka, yang tanah yang berlimpah susu dan manisnya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, dan mereka akan berpaling pada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan didusta mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila ada kali ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang mengandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang menjanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Beribu
mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan terbuka, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu
dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Allah. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami, berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya, umat Allah yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Abang Inang dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita saat ini adalah Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru merupakan hasil dari ciptaan seseorang yang telah mengalami keberhasilan, kemenangan, dan berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia membuat suatu lagu yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tokoh yang telah menciptakan nyanyian yang baru di dalam kehidupan iman Kristen adalah Martin Luther, sang reformator. Kalau kita lihat dalam buku nyanyian Hagai nomor 117, itu merupakan suatu nyanyian kemenangan atas hidupnya untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Dalam hal ini saya akan menyanyikan buku nyanyian Hagai nomor 117 ayat 1 dan ayat 2. Demikian nyanyian. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umat-Nya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan kekuatan kita yang panah, yang tangguh melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia
berjaya. Itulah yang menjadi nyanyian kemenangan Bapak Reformator Martin Luther. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita seharusnya mampu untuk membuat nyanyian baru, karena setiap tahun kita melaksanakan yang namanya dengan Minggu Kantate. Kita tidak hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada, tetapi kita harus mampu untuk membuat suatu lagu. Dan banyak lagi tokoh-tokoh gerejawi yang sudah membuat lagu yang baru. Bahkan nantinya setelah dan sedang berlalu yang terjadi sekarang, pandemi virus corona COVID-19 ini, akan ada lagi lagu-lagu yang baru berdasarkan ciptaan-ciptaan penggubah orang Kristen. Abang inang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita lihat melalui kitab Wahyu ini, dituliskan kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami pergumulan tantangan hidup oleh karena memperjuangkan dan tetap setia untuk memikul salib Kristus. Dan tujuan daripada kitab Wahyu ini adalah untuk menguatkan mereka supaya mereka tetap setia memikul salib yang telah dipikulkan dan dibebankan oleh Yesus Kristus terhadap semua orang percaya. Abang indah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada banyak hal tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik itu berbagai macam penyakit-penyakit yang hinggap dalam hidup kita, baik itu persoalan-persoalan ekonomi yang datang, bahkan persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, virus corona, itu bisa mengikis iman kepercayaan kita terhadap salib Yesus Kristus. Tetapi saya yakin lewat tema minggu kita pada saat ini, bahwa kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang di dunia ini, tetapi kita juga memikirkan hal-hal di akhirat surga nantinya. Itulah yang menjadi harapan kita, itulah yang menjadi kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus selaku orang yang setia dan yang percaya terhadap Tuhan Allah. Abang inang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus menjadi suatu keselamatan yang terus-menerus kita percayai dan imani, sehingga dengan kepercayaan dan iman kita menjadi setia untuk menanggung beban yang telah dibebankan oleh Kristus, yaitu salib Kristus. Oleh karena itulah, di dalam iman pengharapan kita bahwa kita akan menang nantinya. Dan di dalam perikop ini dikatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi nyanyian kemenangan, atau ikut bersama-sama untuk bernyanyi menyanyikan kemenangan di surga kelak pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang pertama adalah mereka yang percaya akan darah Yesus Kristus. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita selaku orang percaya, kita telah dibebaskan, dimerdekakan, diperdamaikan lewat darahnya, darah Yesus yang tersurah di kayu salib.
Dengan iman percaya, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Pernahkah saudara mendengar suara batin saudara bahwa iblis mendakwah menuduh hati nurani saudara akan dosa-dosa saudara, akan kegagalan-kegagalan saudara, akan pergumulan-pergumulan saudara? Itu yang dipakai oleh kuasa iblis untuk menggoda, untuk mendakwah kita agar kita jatuh, agar iman kita lemah. Apabila terjadi dengan demikian, bagaimanakah saudara menangani dakwaan yang muncul demikian? Melalui nas ini, Yohanes mencatat dan mengatakan kita bisa mengalahkan dunia ini dan kuasa iblis hanya dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan semuanya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mau dan ikut bersama-sama untuk menyanyikan nyanyian kemenangan di surga kelak adalah mereka yang tetap bersaksi tentang anak domba Allah, yaitu Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di sekeliling kita, dalam keluarga kita, dalam tetangga kita, di tempat sekolah, di tempat pekerjaan kita, terdapat banyak orang yang selalu bergumul karena di bawah beban dosa dan rasa bersalah yang berat, karena godaan-godaan dan tuduhan-tuduhan daripada pendakwah, daripada iblis. Kehidupan mereka seakan-akan sepi, kehidupan mereka seakan-akan kosong. Dan mereka juga membutuhkan bantuan dan kesaksian daripada kita selaku orang percaya, supaya mereka juga bisa ikut mengimani, mempercayai bahwa dalam Yesus Kristus ada kebenaran, ada keselamatan, ada kesuksesan, ada berkat. Karena iman kita adalah iman yang tertuju kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dapat membantu mereka dengan kata-kata, dapat membantu mereka dengan kesaksian kita tentang keselamatan yang telah kita terima dari anak domba Allah. Mari kita bersaksi, mari kita bermarturia terhadap semua orang lewat perkataan, lewat perbuatan, dan juga lewat diakonia sosial untuk semuanya. Apalagi dalam tahap-tahap ini gereja kita HKI Bandung Selatan telah memberikan bantuan sosial, aksi diakonia sosial kepada anggota jemaat kita yang sedang dilanda krisis ekonomi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dan juga dari PGIS, melalui saluran dari PGUE masuk kepada PGIS, langsung disalurkan kepada anggota jemaat. Itu adalah semuanya hasil karya pengorbanan Yesus Kristus yang telah memberi, dan kita mencontoh sehingga kita mau berdiakonia terhadap orang lain, terhadap yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, mereka yang ikut nantinya bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan di hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah mereka yang mengasihi Yesus Kristus terlebih dahulu. Dikatakan dalam Injil, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang pertama dan yang utama adalah kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Walaupun banyak konsekuensi,
Walaupun banyak menjadi hal-hal yang bisa menurunkan status kita, reputasi kita, menurunkan harta kekayaan kita, bahkan nyawa kita pun bisa turun oleh karena kita melakukan hal-hal untuk mempercayai Yesus Kristus. Oleh karena itulah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dari ketiga hal ini, mari kita lakukan percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita bersaksi. Mari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Maka kita nantinya kelak akan ikut bersama-sama untuk menyanyikan nyanyian kemenangan seperti yang telah diwahyukan dan yang dilihat oleh Yohanes pada saat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang hari dan semuanya, kita semua beserta jemaatnya dapat terberkati dalam hidup kita. Dalam hal ini saya juga apresiasi kepada Amang dan Inang Parhalado yang ikut serta untuk membuat acara YouTube ini. Mudah-mudahan ini menjadi tersiar dan semua orang menjadi mengakui Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah saya mengucapkan dan mengasih apresiasi kepada para ibu-ibu PPR yang telah berusaha untuk membersihkan, dikatakan dalam hal ini adalah tukang kebersihan gereja. Tetapi kami yakin dan percaya waktu, tenaga yang telah Inang berikan akan digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Dan juga saya berterima kasih dan mengapresiasi juga kepada operator dari Naposo Bulung, Rian dan juga Erikson, dan juga pemusik Andre pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kalian, memberi yang terbaik buat kalian lewat talenta kalian, dan talenta kalian yang telah tersumbangkan untuk gereja adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Allah dan sukacita bagi semuanya anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam hidup saudaranya. Kiranya Tuhan berkati kita sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Ya Tuhan Allah, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah berkorban demi hidup kami menjadi orang yang terselamatkan. Dan kami juga akan berusaha ikut nantinya untuk menyanyikan nyanyian kemenangan seperti yang diwahyukan oleh Yohanes kepada orang-orang yang bergumul untuk tetap setia mempercayai, mengimani anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, ajari kami untuk bersaksi, ajari kami untuk mengimani, ajari kami untuk mendahulukan hal kerajaan surga dalam hidup kami, sehingga kami menjadi bersukacita untuk melayani Engkau
Dan itu semuanya Tuhan menjadi motivasi kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya ya Tuhan pelayan kami, mulai dari para halado, pemusik, operator, dan juga anggota jemaat yang hadir pada saat ini, Tuhan juga yang memberkati. Dan Tuhan juga yang memberkati kegiatan ibadah minggu di rumah masing-masing yang akan dilaksanakan oleh keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan yang berkati, menjauhkan dari segala mara bahaya untuk mengganggu acara mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah kesetiaan kami, inilah kesetiaan kami. Kami sampaikan kepada Tuhan Allah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada kita semua. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera dari Allah Bapa yang di surga kepada kita semua anggota jemaat HKI Bandung Selatan. Sebelum kami bacakan warta jemaat, pertama-tama pimpinan jemaat, penitua jemaat, dan majelis jemaat HKI Bandung Selatan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Tuhan yang memberkati, memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keharmonisan keluarga kepada kita semua. Warta jemaat kepada kita semua dalam satu minggu ini. Pertama, berita duka. Hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 telah dipanggil Tuhan anggota jemaat kita, yaitu Nyonya calon Situa R. Papahan yang bernama Hotnaria Boru Saragi karena penyakit lambung. Lahir tanggal 19 Mei 1979
dan acara pemakaman pada hari Jumat itu juga tanggal 1 Mei 2020 karena situasi dan kondisi yang diadakan pemerintah kita yaitu PSBB. Oleh karena itu pemakaman dilaksanakan secara singkat, yaitu tempat pemakaman TPU Batu Karut Banjaran, tutup usia 41 tahun, meninggalkan suami yaitu calon Situa R. Papahan dan anak-anak yaitu satu anak perempuan kelas 2 SMP dan SD. Mari kita doakan supaya diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan penghiburannya yang menjadi penghiburannya yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkannya. Berita yang kedua, selama pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan dan acara ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing. Acara ibadah kita KKI Bandung Selatan boleh kita ikuti melalui media sosial YouTube mulai tanggal 10 Mei 2020. Dan kepada kita semua anggota jemaat, persembahan kita yang belum kita sampaikan kepada BPH, yaitu mulai persembahan tanggal 22 sampai seterusnya. Bagi yang belum menyampaikan persembahan kepada BPH dan gereja kita mengharapkan agar kelanjutan gereja kita dapat kita teruskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian acara pembacaan warta gereja kita pada minggu yang berbahagia ini. Kita sambut dengan segala rendah hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ini, Bapa Surgawi, pada minggu yang berbahagia ini kami kembali hadir dan sembah sujud di hadapan-Mu, di mana kami selalu merasakan campur tangan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada minggu yang berbahagia ini kami melaksanakan acara kebaktian secara online karena situasi pandemi COVID-19. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa penyakit yang musim pada saat ini kiranya melalui penyakit ini jalan Tuhan untuk mengingatkan kami, mengingatkan umat dunia supaya selalu setia dan mengucap syukur kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, dan acara kami pada saat ini yang kami laksanakan secara online, biarlah kiranya Tuhan yang menyatukan kami dalam sukacita dan tak kurang satu apapun juga melalui acara kami. Berkati semua anggota jemaat agar melalui acara ini kami selalu merasakan
sukacita, dan selalu setia kepadamu, baik suka maupun duka. Dan lindungilah semua kami anggota jemaatmu dimanapun berada, agar kami tetap sehat jasmani dan rohani, menjalani situasi pada saat ini. Kuatkan iman percaya kami, agar kami tetap teguh di dalam situasi pada saat ini. Demikian juga firman-Mu yang telah Tuhan berikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Andar Lubis. Biarlah firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Berkatilah anggota jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami, agar kelak menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga Bapak Pendeta kami yang telah memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian kami pada minggu yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga keluarga, agar Bapak Pendeta kami tetap setia memberitakan firman-Mu, baik dalam situasi apapun. Bapak Pendeta kami tetap setia untuk memberitakannya. Bapak Surgawi, demikian juga keluarga Bapak Calon Situa Pak Ahli pada saat ini berduka. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat memberikan penghiburan. Berikanlah itu kepada keluarga Calon Situa Pak Ahli, agar keluarga yang ditinggalkan semoga cepat terhibur, agar mereka dapat bekerja seperti biasa dan anak-anak dapat melayani usaha mereka, agar ke depan menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan. Demikian juga anak-anak gerejamu, anak-anak anggota jemaatmu semuanya, di mana pada zaman pandemi COVID-19, anak-anak sekolah semua belajar di rumah. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang di surga, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar anak-anak kami dapat belajar sesuai dengan kehendak-Mu, dan pada ujian nanti mereka dapat mendapatkan prestasi yang baik pula. Kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anak kami, anak-anak gerejamu, baik melalui online di rumah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di hadapan. Bapak Surgawi, inilah acara kebaktian yang kami laksanakan melalui nyanyian, melalui doa, melalui khotbah, dan juga pelayan-pelayan musik, dan juga operator kami. Bapak Surgawi, terimalah acara kami ini menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Dan bila ada kekurangan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami ya Bapa yang di surga, agar untuk minggu ke depan dan seterusnya kami dapat melaksanakan kebaktian sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Surgawi, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami laksanakan di dalam kehidupan kami, baik melalui tingkah laku dan pekerjaan kami, agar kami layak hadir dan kudus di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan berpisah dari kebaktian kami ini, tapi jangan pisahkan kami dari kasih setia
perjalanan kami. Berikan kami membawa sukacita dan damai sejahtera daripada kami, agar kami bersukacita bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kerajaan dan di tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghalangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.